Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Manokwari. Kota Manokwari yang ada di Papua Barat. Dan juga mengenai asal-usul kenapa dinamai Manokwari. Bagaimana kisah dan sejarah dari asal-usul kota Manokwari ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Meski berada di Indonesia bagian timur, kota Manokwari sudah sangat terkenal di tanah air, bahkan mungkin ke mancanegara. Manokwari adalah ibu kota Provinsi Papua Barat, sekaligus menjadi ibu kota Kabupaten Manokwari. Kota Manokwari ini terus berkembang dan bertumbuh, baik secara ekonomi maupun budaya. Yang unik, kota Manokwari terletak di pantai utara daerah Kepala Burung Pulau Papua. Manokwari merupakan kota bersejarah di Indonesia, khususnya bagi masyarakat Kristiani di Papua, terutama dalam hal penyebaran agama Kristen Protestan. Data sejarah menyebutkan, pada 5 Februari 1855, dua orang penginjil mendarat di Pulau Mansinam dan memulai karya penyebaran agama Kristen Protestan di kalangan suku-suku yang masih suka berperang satu sama lain. Pulau Mansinam dapat dicapai dengan menyewa kapal dari Pelabuhan Ketapang di Jalan Pasir Putih. Manokwari membentang di Teluk Darori dan di tengah perbukitan rendah didominasi oleh pegunungan Arpak di selatan. Lantas, mengapa kota ini diberi nama Manokwari? Secara etimologi, kata Manokwari berasal dari bahasa Biak Numfor yang berarti kampung tua. Dinamakan demikian karena selain dikenal sebagai kota bersejarah di Papua, juga tempat dimulainya peradaban di Papua ketika pada 5 Februari 1855 Kitab Injil diberitakan pertama kali di sini oleh dua orang misionaris berkebangsaan Jerman, yaitu Karel Willem Otto dan Johann Gottlob Gessler. Dalam lembaran sejarah, Kabupaten Manokwari juga tercatat sebagai kota pemerintahan tertua di Papua. Sejarah Kabupaten Manokwari sendiri tidak terlepas dari sejarah Irian Jaya yang dimulai pada awal abad ke-7 Masehi, yakni pada masa kerajaan Sriwijaya yang diberi nama Janggi. Karena pada saat itu diberitahukan bahwa para pedagang dari Sriwijaya telah sampai di daerah ini dan menyatakan bahwa Irian Jaya termasuk wilayah kerajaan Sriwijaya yang mereka beri nama Janggi. Dalam kitab Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca 1365 Masehi dinyatakan bahwa Irian Jaya termasuk wilayah kerajaan Majapahit, di mana dalam salah satu syair ke-14 didapati kata-kata ewanim yang ditafsirkan sebagai sebutan onim dan sian untuk Kowiai, yang keduanya merupakan daerah yang terletak di Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari kala itu. Adapun mengenai hari jadi kota Manokwari yang jatuh pada tanggal 8 November 1898, dilatar belakangi oleh peristiwa dibentuknya pos pemerintahan pertama di Manokwari oleh pemerintah Hindia Belanda. Ketika itu, Residen Ternate, Dr. Horst atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda melantik Van Oosterje pada hari Selasa tanggal 8 November 1898 sebagai Controller Afdeling Noord New Guinea
atau pengawas wilayah Irian Jaya bagian utara, yang waktu itu masih termasuk wilayah Keresidenan Ternate. Tanggal 8 November inilah yang selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Kota Manokwari melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1995. Dan berarti hingga kini usia Manokwari sudah lebih dari 100 tahun. Keadaan alam Kota Manokwari dari dulu dan hingga sekarang sungguh indah dan mempesona. Di Manokwari banyak objek wisata yang menarik. Tak heran kalau Manokwari kini juga menjadi daerah tujuan wisata bagi banyak turis lokal maupun internasional. Di antara objek wisata yang layak dikunjungi adalah wisata bawah laut Teluk Doreri. Alam bawah laut di sekitar Teluk Doreri berisikan bangkai kapal. Merupakan salah satu situs terbaik untuk jenis bangkai kapal di Indonesia. Pada Teluk Doreri terdapat 3 pulau kecil, yaitu Pulau Mansinam, Pulau Lemon, dan Pulau Raimuti di dekat Pantai Arpai, yang juga masih memiliki koleksi terumbu karang yang unik dan indah. Diperkirakan terdapat lebih dari 20 bangkai kapal berada di sana. Namun yang dapat dilihat dengan jelas adalah 6 bangkai kapal. Seperti Pasir Putih Wreck, sejenis kapal patroli angkatan laut dengan panjang antara 13 hingga 22 meter. Ada juga Pilbok Wreck, sejenis kapal kargo komersial pembawa amunisi dengan panjang antara 9 hingga 16 meter. Lalu Cross Wreck, sejenis kapal patroli, Mupi Wreck, Sinwa Maru, sejenis kapal kargo. Ada juga wisata Pegunungan Arpak. Ini adalah suatu kawasan cagar alam yang dilindungi. Bagi setiap pengunjung yang datang ke Pegunungan Arpak, benar-benar akan merasa puas karena dapat menikmati panorama alamnya yang indah dan sejuk seperti hutan, lembah, dan juga sungai. Perkampungan tradisional dan kehidupan masyarakat yang masih seperti zaman batu. Yang paling menarik di sini adalah terdapat sekitar 320 jenis burung, 110 jenis mamalia, dan 323 jenis kupu-kupu. Kemudian ada Pantai Pasir Putih, terletak sekitar 5 km dari pusat kota Manokwari. Dapat dicapai dengan kendaraan roda 4 dan juga roda 2 dengan waktu 15 menit. Pantai ini sangat nyaman untuk rekreasi berenang, berjemur, karena pasirnya putih dan berombak kecil. Kawasan ini memiliki pulau-pulau yang panorama alamnya sangat indah dan juga tenang. Di pulau-pulau ini juga ada masyarakat nelayan dengan perkampungan tradisional. Di beberapa pulau ini terdapat hamparan terumbu karang dengan jenis-jenis biota lautnya cocok untuk kegiatan menyelam. Kemudian ada cagar alam Pegunungan Wondiwoy. Cagar alam ini memiliki 147 spesies burung dan berbagai jenis flora dan fauna lainnya. Terletak di sepanjang Jaziriyah Wasior dengan luas 73.000 hektar. Dari cagar alam ini dapat dinikmati panorama alam Teluk Wandemen dan Teluk Cendrawasih yang sangat indah. Dapat dicapai dengan pesawat udara jenis Cessna dan Twin Otter dengan waktu tempuh kira-kira 20 menit dari kota Manokwari. Bentuknya unik, dibangun di atas tiang-tiang penyangga yang sangat banyak sehingga dinamakan rumah 1000 kaki. Dindingnya terbuat dari kulit kayu, sedangkan atapnya dari daun pandan. Penghuninya terdiri dari 4 sampai 5 keluarga atau 25 hingga 30 orang.
Rumah-rumah tradisional suku Arpak ini di pedalaman Manokwari, Kecamatan Kebar, Anggi, dan Merdai. Kemudian ada juga hutan wisata Gunung Meja. Dari kejauhan, gunung ini membentuk seperti meja. Terletak kira-kira 2 km dari kota Manokwari, dapat dicapai dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Areal Gunung Meja merupakan hutan yang sangat ideal untuk olahraga hiking, piknik keluarga, serta penelitian. Di kawasan hutan wisata ini dibangun Tugu Jepang, yang merupakan monumen peringatan pendaratan tentara Jepang Divisi 221 dan 222 di Manokwari pada waktu Perang Dunia Kedua. Dari lokasi ini dapat menikmati pemandangan kota Manokwari. Lalu ada juga Pantai Bakaro. Pantai Bakaro terletak di pesisir utara Manokwari. Terletak bersebelahan dengan Pantai Pasir Putih. Keunikan dari pantai ini terletak pada tradisi pemanggilan ikan. Memanggil ikan biasa dilakukan oleh penduduk yang tinggal di sekitar pantai ini untuk menarik para pengunjung. Biasanya mereka memanggil ikan dengan menggunakan peluit yang terbuat dari kulit kerang, yang ditiup sambil membawa makanan, sehingga dengan sendirinya ikan akan datang mendekat. Karakter pantai yang berbatu juga memungkinkan para pengunjung dapat mendekati tengah pantai di saat laut surut, sehingga pengunjung dapat menyaksikan langsung dasar pantai yang jernih tempat ikan-ikan berkumpul. Dan terakhir ada Pantai Maruni. Pantai ini terletak sekitar 20 km dari pusat kota Manokwari, menuju ke arah selatan dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau 4. Pantai ini dihampari lapisan pasir kuarsa hitam bercampur bebatuan kerikil. Aktivitas yang dapat dilakukan di pantai ini antara lain memancing, berperahu, dan juga berenang. Nah, seperti itu sejarah asal-usul kota dan juga Kabupaten Manokwari di Papua Barat. Dan juga asal-usul kenapa dinamakan Manokwari. Terima kasih sudah menyimak kisah dan paparan sejarah ini di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah sejarah dari kota-kota lainnya di Indonesia di channel ini. Juga Anda bisa menyimak legenda, dongeng, ataupun cerita rakyat. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita lainnya.